Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Sylvia. Kali ini kita akan membahas latihan soal profesional bahasa Indonesia part ke-7. Yuk simak. Kita mulai dengan soal yang pertama bernomor soal 31. Berikut soalnya. Cermati penggunaan tanda baca pada deretan kalimat berikut. Kalimat pertama, ketika kami naik mobil itu kami ditilang polisi. Kalimat kedua, ibu tidak pergi karena hari hujan lebat sekali. Kalimat ketiga, saya membeli penggaris, pulpen, dan pensil. Kalimat keempat, yang memakai baju biru paman saya. Pemakaian tanda koma yang tepat dalam kalimat majemuk adalah A. Kedua, B. Ke-1, C. 4, D. 3. Mari kita bahas bersama, berikut penjelasannya. Tanda koma digunakan antara lain sebagai berikut. A. Di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan, misalnya telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Kalimat yang kedua, buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Kalimat ketiga, 1, 2, titik, 3. Tanda seru. Kemudian yang B, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Misalnya, saya ingin membeli kamera tetapi uang saya belum cukup. Kemudian kalimat kedua, ini bukan milik saya melainkan milik ayah saya. Kemudian kalimat ketiga, dia membaca cerita pendek sedangkan adiknya melukis panorama. Kemudian yang C, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Lalu kalimat yang kedua, karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Lalu kalimat yang ketiga, agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca buku. Catatan, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Misalnya, saya akan datang kalau diundang. Nah, sudah seperti itu saja kalimatnya. Lalu kalimat yang kedua, contohnya, dia mempunyai banyak teman karena baik hati. Nah, jadi pembahasannya pada pilihan jawaban A, C, dan D. Karena kalimat bernomor 2 dan 4 penggunaan komanya tidak tepat, jadi kalimat yang pilihan jawaban A, C, dan D salah. Kemudian yang benar adalah jawaban yang B. Benar karena kalimat bernomor 1, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Kalimat bernomor 3 digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian. Jadi yang benar adalah pilihan jawaban yang B, yaitu kalimat 1 dan kalimat 3. Jadi yang kalimat yang 1 di pilihan jawaban yang B, ketika kami naik mobil itu, kami ditilang polisi. Karena sebenarnya kolonnya induk kalimat mendahului anak kalimat yang sebenarnya adalah kami ditilang polisi ketika kami naik mobil itu. Nah, tapi karena anak kalimat mendahului induk kalimat memakai tanda koma, yaitu ketika kami naik mobil itu, kami ditilang polisi. Lalu kita beralih ke soal yang kedua bernomor soal 32. Cermati kalimat berikut. Fungsi bahasa sebagai alat ekspresi berkenaan dengan penggunaan bahasa untuk menampilkan hal-hal yang terkait dengan diri pembicara atau penulis, seperti perasaan, prasangka, dan pengalamannya. Kata baku yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Pikiran, B. Kepikiran, C. Terfikirkan, D. Pikiran. Berikut penjelasannya. Penjelasan, kata baku adalah kata-kata resmi bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kaidah yang ejaan terdahulu, kemudian kaidah yang terbaru adalah PUEB, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pilihan jawabannya jawaban A, B, C, tidak baku.
Yaitu A. Pikiran, B. Kepikiran, dan C. Terfikirkan. Itu tidak baku, jadi jawaban yang D yang benar karena kata baku, yaitu D. Pikiran menggunakan P. Jadi kita baca soal dan ada pilihan jawabannya. Fungsi bahasa sebagai alat ekspresi berkenaan dengan penggunaan bahasa untuk menampilkan hal-hal yang terkait dengan diri pembicara atau penulis, seperti perasaan, pikiran, prasangka, dan pengalamannya. Lalu soal yang ketiga bernomor soal 33, berikut soalnya. Cermati paragraf berikut. Pekerja perempuan sudah merambah ke pekerja laki-laki. Aktivitas perempuan yang tergabung dalam organisasi pekerja transport menilai profesional dan karir pekerja perempuan perlu ditingkatkan sehingga mampu meraih jabatan di semua lini tanpa diskriminasi dengan laki-laki, termasuk mendapatkan penghasilan layak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan berlaku. Perbaikan yang tepat untuk kata serapan yang tercetak miring dalam paragraf tersebut adalah A. Aktif transport profesional, B. Aktivitas transportasi profesi, C. Aktivitas transportasi profesional, D. Aktivitas transportasi profesi. Berikut penjelasannya. Kata serapan adalah kata-kata yang diserap dalam bahasa asing, lalu diindonesiakan dengan cara mengadopsi tulisan dan bunyi, disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Jawaban A, B, C salah karena terdapat kata tidak baku dan tidak sesuai konteks. Jadi yang benar adalah jawaban D, karena sudah baku dan sudah sesuai dengan konteks, yaitu aktivis transportasi dan profesional. Jadi kita baca yang soal yang dengan jawaban yang benar. Pekerja perempuan merambah ke pekerja laki-laki. Aktivis perempuan yang tergabung dalam organisasi pekerja transportasi menilai profesi dan karir pekerja perempuan perlu ditingkatkan sehingga mampu meraih jabatan di semua lini tanpa diskriminasi dengan laki-laki, termasuk mendapatkan penghasilan layak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan berlaku. Kemudian kita beralih ke soal yang keempat bernomor soal 34. Berikut soalnya. Cermati paragraf berikut. Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Hampir semua kegiatan gunung api berkaitan dengan zona kegempaan aktif bila berhubungan dengan batas lempeng. Pada batas lempeng inilah terjadi perubahan tekanan atau suhu yang sangat tinggi karena mampu melelehkan material sekitarnya yang merupakan cairan pijar atau magma. Magma akan mengintrusi batuan atau tanah di sekitarnya melalui rekahan-rekahan mendekati permukaan bumi. Perbaikan konjungsi yang bercetak miring pada paragraf tersebut adalah A. Jika serta sampai, B. Kalau sampai walaupun, C. Sebab dan sehingga, D. Walaupun sehingga jika. Penjelasannya sebagai berikut. Kata penghubung disebut juga kata sambung atau konjungsi. Kata penghubung adalah kata tugas yang menghubungkan antar klausa, antar kalimat, atau antar paragraf. Kata penghubung antar klausa biasanya terletak di tengah-tengah kalimat, sedangkan kata penghubung antar kalimat di awal kalimat setelah tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Dan kata penghubung antar paragraf letaknya di awal paragraf. Macam-macam kata penghubung dan fungsinya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan gabungan. Contohnya dan, lagi pula, serta. Kemudian yang kedua, menyatakan pertentangan. Tetapi, akan tetapi, melainkan, namun, sedangkan, padahal. Kemudian yang ketiga, menyatakan waktu. Apabila, ketika, bila mana, sebelum, sejak, sesudah. Kemudian yang keempat, menyatakan tujuan, supaya, agar, untuk. Lalu yang berikutnya menyatakan sebab, sehingga, sampai. Selanjutnya menyatakan syarat, jika, apabila, kalau, asalkan, bila mana.
selanjutnya menyatakan tidak bersyarat, walaupun, meskipun, biarpun. Lalu menyatakan pilihan atau. Lalu menyatakan perbandingan seperti, bagai, seakan-akan, ibarat, umpama, daripada. Lalu menyatakan korelatif, semakin, kian, tidak hanya, tetapi juga, sedemikian rupa, sehingga, baik maupun. Lalu menyatakan menguatkan, bahkan, apalagi. Lalu menyatakan rincian, yakni, adalah, yaitu, ialah, yang. Lalu menyatakan penjelas atau penegas bahwa. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah A, jika serta sampai. Lalu kita beralih ke soal yang kelima, bernomor soal 35. Berikut soalnya. Cermati paragraf berikut. Sudah banyak tradisi kita yang hampir musnah ketika memasuki era teknologi. Sangat disayangkan karena generasi muda suka ... tradisi dengan budaya luar. Akan tetapi lama-kelamaan lebih ... pengaruh luarnya. Oleh sebab itu, diperlukan untuk pelestarian tradisi yang kita miliki supaya tidak hilang di telan masa. Kata ulang yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Mengombinasikan, mentiru-tiru, menggebrak-gebrak. B. Mengkombinasikan, meniru-niru, gebrak-menggebrakkan. C. Mengombinasikan, meniru-niru, gebrakan-gebrakan. D. Mengkombinasikan, mentiru-tiru, gebrakan-menggebrakan. Jadi penjelasannya adalah sebagai berikut. Kata ulang atau reduplikasi adalah kata yang mengalami proses perulangan, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan disertai perubahan bunyi ataupun tidak. Kata ulang memiliki beberapa makna, diantaranya adalah makna banyak tak tentu. Misalnya, batu-batu dan negara-negara. Makna kata ulang lainnya adalah menyerupai dan bermacam-macam. Seperti pada contoh berikut ini. Kuda-kuda, mobil-mobilan, kuda-kudaan, orang-orangan, kucing-kucingan, robot-robotan, langit-langit, rumah-rumahan, mata-mata, dan siku-siku. Jadi penjelasannya adalah jawaban A, B, dan D salah karena pengulangannya salah. Jawaban yang C yang benar karena pengulangannya tepat. Jadi C, mengombinasikan, meniru-niru, dan gebrakan-gebrakan. Mari kita baca soalnya dengan pilihan jawaban yang tepat tadi. Sudah banyak tradisi kita yang hampir musnah ketika memasuki era teknologi. Sangat disayangkan karena generasi muda suka mengombinasikan tradisi dengan budaya luar. Akan tetapi lama-kelamaan lebih meniru-niru pengaruh luarnya. Oleh sebab itu, gebrakan-gebrakan diperlukan untuk pelestarian tradisi yang kita miliki supaya tidak hilang di telan masa. Jadi pilihan jawaban C tepat dan sudah kita buktikan ke soal. Demikian latihan soal yang dapat saya sampaikan. Nantikan latihan soal profesional, pedagogik, ataupun soal-soal lainnya di channel YouTube ini. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.